Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rusyida dengan nomor NPM 23081010038. Di sini saya akan memaparkan bagaimana tutorial pembuatan tabel relationship di MySQL Workbench dengan studi kasus perpustakaan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari MySQL Workbench di Google, kemudian klik dan pilih pada web MySQL Workbench, pilih pada bagian download dan turun ke bawah hingga kita menemukan MySQL Community GPL. Pilih pada bagian installer for Windows, pilih pada versi terbaru hingga jika sudah sesuai maka langsung klik download. Jika sudah, klik no thanks, just start my download. Ketika sudah terdownload maka akan muncul file MSI pada bagian download di file manager seperti ini, dan kita tinggal klik MySQL tersebut, tunggu hingga selesai. Kita pilih pada bagian full install all include MySQL, kemudian klik next, tunggu hingga semua produknya terdownload dengan sempurna. Jika sudah terdownload maka kita klik execute. Setelah itu next, kemudian next lagi, next. Nah, di sini kita akan memberikan password dari MySQL root-nya. Kemudian klik next. Jika sudah selesai, next. Yes. Nah, kita tunggu semua aplikasinya terkonfigurasi sehingga selesai. Jika selesai, klik finish, next kembali, next, hingga selesai, klik finish. Nah, di sini kita bisa mencoba dengan memasukkan passwordnya. Nah, koneksi sudah bisa terhubung. Kita tinggal klik execute kembali. Selesai, klik next kembali dan finish. Nah, ini setelah terbuka MySQL Workbench-nya. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari MySQL Workbench, yang dimana pada halaman awal terdapat MySQL connection. Yang kedua yaitu model atau skema yang akan kita gunakan untuk membuat tabel perpustakaan, tabel relationship pada studi kasus perpustakaan. Yang ketiga yaitu terdapat migration. Nah, kita akan melakukan pembahasan sedikit terhadap connection, yang dimana kita bisa melakukan penambahan local connection kita sendiri dengan melakukan menekan tanda tambah, memberikan nama sesuai dengan yang ingin kita namai. Di sini saya akan menambahkan nama yaitu local connection. Di sini saya akan hanya memilih standar sehingga tidak perlu mengubah host maupun portnya. Kita bisa melakukan test connection. Nah, di sini kita akan memasukkan password yang kita buat. Klik OK. Oke. Nah, di sini akan setelah terbuat local connection yang kita buat sendiri. Nah, untuk mengeditnya kita bisa tekan tombol ini. Kita tinggal pilih bagian local connection mana yang akan kita ubah nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada halaman local connection, yang dimana kita akan masuk pada halaman pengelolaan database, yang pada side kiri ini terdapat tree untuk detail database. Nah, untuk membuat database menjadi terpilih, kita bisa menekan kanan dan set as default. Nah, sehingga pada database ini akan terpilih data-data yang bisa kita gunakan nantinya. Selanjutnya terdapat administration, yaitu administrasi manajemen database yang biasanya digunakan untuk administrasi database. Nah, di sini terdapat tools yang dapat kita gunakan, yang bisa digunakan untuk save, query atau eksekusi, modifikasi dan menjalankan. Nah, di atas ini terdapat menu bar yaitu seperti edit, yaitu format untuk merapihkan dari format script MySQL kita. Selanjutnya yaitu query untuk eksekusi database. Terdapat server yang nanti kita gunakan.
dan tools dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam model skema database. Nah, model skema database ini kita bisa terdapat model skema database yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan membuat model skema database yang baru terlebih dahulu. Kita bisa melakukan add diagram. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam skema database. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah panel-panel diagram yang ada di samping ini. Nah, model atau skema database ini digunakan untuk membuat skema database atau rancangan struktur database yang akan kita buat nantinya, seperti pada studi kasus perpustakaan. Nah, bentuknya yaitu tools. Nah, selanjutnya pada halaman diagram ini terdapat panel diagram yang dimana panel diagram ini terdapat yang pertama yaitu select object, yang kedua yaitu untuk memindahkan objek, menghapus objek, meletakkan layer, meletakkan teks objek, memasukkan gambar, membuat tabel baru, membuat view, membuat routine group, dan membentuk relationship seperti ini one to one dan one to many jika nantinya tidak terbentuk primary key. Jika one to one dan one to many dengan garis full, maka akan terbentuk primary key yaitu foreign key juga. Selanjutnya yaitu many to many dan juga membuat relationship pada kolom yang sudah ada. Selanjutnya yaitu pada katalog tree. Nah, di sini pada katalog tree ini kita terdapat database yang nantinya kita buat. Untuk membuat database, kita harus mengubah skema database tersebut dan tulis skema yang ingin kita buat. Nah, di sini saya akan memberikan nama yaitu basis data. Nah, sudah. Nah, ini akan otomatis tersimpan. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan tabel, kita bisa menambahkan layer tersebut terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih warna hijau. Terus kemudian kita tambahkan tabel. Nah, kita dapat mengubah nama layer tersebut menjadi studi kasus kita, yaitu studi kasus perpustakaan. Kemudian tabel buku dengan ID buku dengan tipe data char. Selanjutnya sebagai primary key, kemudian judul buku dengan tipe data varchar 100. Kemudian selanjutnya yaitu tahun terbit dengan tipe data varchar juga varchar 100. Selanjutnya yaitu jumlah buku dengan tipe data varchar 100 juga, atau char 10. Kita bisa menggunakan karakter juga. Nah, di sini saya akan membuat tipe data tersebut menjadi not null atau bisa diisi. Pada tabel kedua kita menggunakan tabel supply buku dengan ID supply buku sebagai primary key dengan tipe data char 10. Kemudian yang memiliki atribut yaitu tanggal supply dengan tipe data date time. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah supply dengan tipe data int 10. Nah, di sini saya buat not null juga. Nah, terdapat perubahan dari simbol-simbol yang ada di samping judul ketika kita membuat hal tersebut menjadi not null. Nah, selanjutnya yaitu tabel penerbit. Di sini terdapat ID penerbit sebagai primary key, nama penerbit sebagai atribut. Selanjutnya kita gunakan nama penerbit dengan tipe data varchar 100. Selanjutnya lokasi penerbit dengan tipe data varchar 100 juga. Jangan lupa untuk membuat data tersebut menjadi not null. Kemudian lokasi penerbit dengan varchar 100.
Selanjutnya kita buat tabel baru, yaitu tabel peminjam, yang dimana memiliki ID peminjam sebagai primary key dengan tipe data char. Selanjutnya yaitu tanggal peminjam dengan tipe data date. Selanjutnya yaitu tanggal kembali dengan tipe data date time. Selanjutnya yaitu denda. Di sini saya juga menyertakan denda jika terdapat keterlambatan. Selanjutnya yaitu di sini jumlah pinjaman. Nah, jumlah pinjaman kita juga menggunakan INT dengan maksimal barang yang dipinjam 2 dengan tipe data yang bisa diisi yaitu not null. Selanjutnya yaitu tabel kategori. Pada tabel kategori buku terdapat ID kategori buku sebagai primary key dengan tipe data char 10. Selanjutnya yaitu kategori buku sebagai atribut selanjutnya dengan tipe data varchar 100 dan kita buat not null. Nah, selanjutnya kita membuat tabel baru. Nah, pada tabel baru ini kita akan pada tabel baru ini kita akan memberi nama pada tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini akan memiliki ID transaksi sebagai tipe data, ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data char 10. Selanjutnya yaitu jumlah transaksi dengan tipe data jumlah transaksi, tanggal transaksi dengan tipe data date time. Jumlah transaksi saya buat menjadi tipe data INT 100. Selanjutnya yaitu kita rapikan terlebih dahulu sehingga semua tabel bisa terletak di dalam layer. Selanjutnya kita membuat tabel jurusan. Pada tabel jurusan kita menggunakan tipe data char dengan ID jurusan sebagai primary key. Nama jurusan menggunakan char 10. Varchar 10. Selanjutnya kita akan membuat tabel anggota. Setelahnya kita akan membuat tabel pegawai, yang dimana tabel pegawai memiliki ID pegawai dengan tipe data char sebagai primary key, nama pegawai dengan tipe data varchar, alamat pegawai dengan tipe data varchar 100 juga, dan selanjutnya yaitu nomor telepon dengan tipe data varchar 20. Selanjutnya yaitu jabatan dengan tipe data varchar 45. Nah, jika kita buat tipe datanya menjadi not null semua. Selanjutnya kita akan membuat tabel terakhir yaitu tabel anggota. Nah, pada tabel anggota ini kita akan memberikan ID anggota sebagai primary key dengan tipe data char juga. Selanjutnya yaitu nama anggota. Selanjutnya yaitu nama anggota dengan tipe data varchar, NPM, alamat anggota. NPM saya beri tipe data char 15 dengan alamat anggota varchar 100. Selanjutnya yaitu nomor telepon anggota, dan dimana saya memberikan nomor varchar 20 di dalamnya sebagai tipe data. Jangan lupa untuk membuat data atribut tersebut menjadi not null sehingga data tersebut bisa terisi nantinya. Nah, berikut adalah tampilan dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan menambahkan relationship di antara tabel-tabel tersebut, yang dimana pada tabel supply buku memiliki relationship yaitu one to one kepada tabel transaksi, yang dikarenakan setiap ID supply buku akan memuat satu transaksi.
yang dimana pada penghubungan relationship tersebut supply buku hanya bisa memuat hanya bisa memuat satu transaksi di dalamnya, satu ID transaksi di dalamnya. Yang kedua yaitu ID buku dengan ID transaksi sebagai ID buku dan ID transaksi sebagai relasi one to many, yang dimana mengapa? Karena ID transaksi ini memiliki setiap transaksi kita bisa mengakses, bisa membeli berapa banyak buku. Jika beberapa banyak buku ini bisa dibeli dari dalam satu transaksi, sehingga kita memiliki tabel one to many. Selanjutnya, kita akan menghubungkan tabel one to many kepada antara kategori buku dengan tabel buku. Nah, mengapa tabel kategori buku ini memiliki hubungan relationship one to many dengan kategori buku? Karena relationship setiap kategori buku bisa memiliki banyak buku di dalamnya, berbagai macam buku di dalamnya, sedangkan setiap buku hanya bisa memiliki satu kategori buku. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghubungan relationship antara tabel penerbit dengan tabel buku dengan tabel one to many, relationship one to many. Mengapa kita menggunakan relationship one to many? Karena setiap penerbit, jika dari sudut pandang penerbit, setiap penerbit hanya bisa memiliki bisa menciptakan banyak buku. Sedangkan jika satu buku hanya bisa memiliki satu penerbit di dalamnya. Oleh karena itu kita menggunakan relasi one to many antara tabel penerbit dan tabel buku. Selanjutnya yaitu antara tabel anggota dan juga tabel jurusan. Pada tabel anggota dan tabel jurusan ini kita hanya bisa menggunakan tabel relationship one to many. Mengapa one to many? Karena setiap jurusan bisa memiliki banyak anggota, namun setiap anggota hanya bisa memiliki satu jurusan di dalamnya. Selanjutnya kita akan melakukan kita perbaiki nama primary key di dalamnya. Selanjutnya yaitu kita hubungkan tabel pegawai dengan tabel anggota dengan tabel peminjam. Mengapa kita hubungkan tabel anggota dengan tabel peminjam? Karena dengan menggunakan relationship one to many. Karena tabel anggota dan juga tabel peminjam memiliki relationship one to one. Mengapa? Karena setiap anggota hanya bisa memiliki satu ID peminjam, sedangkan satu ID peminjam pun juga hanya bisa dimiliki oleh satu anggota. Kita akan melakukan penghubungan antara relationship one to kita akan melakukan relationship one to many terhadap tabel pegawai dengan tabel peminjam. Mengapa kita bisa menghubungkan one to many dari tabel pegawai dan tabel peminjam? Karena tabel pegawai dan tabel peminjam memiliki, jika dari sudut pandang tabel pegawai, satu pegawai bisa menangani beberapa dari peminjam, namun setiap anggota bisa memiliki satu pegawai yang melayani di satu waktu tertentu. Nah, setelah kita lakukan pengecekan kembali, terdapat sedikit kesalahan pada struktur relationship pada tabel peminjam dan tabel buku, yang dimana seharusnya tabel peminjam bisa mengakses meminjam lebih dari satu buku, sedangkan satu buku hanya bisa dipinjam oleh satu peminjam dalam setiap waktu tertentu. Sehingga di sini kita ubah relationship-nya one to many, namun bagian many terdapat pada tabel buku. Setelah itu bisa kita rapikan kembali dan kita ubah struktur-struktur yang tidak sesuai, dan kita ubah menjadi not null bagi
struktur yang belum kita ubah kembali. Nah, jika sudah selesai semua, kita perbaiki, kita sudah rapikan detail-detail yang ada. Kita hapuskan ID primary key yang tidak terhubung langsung dengan tabelnya. Selanjutnya yaitu kita hapus dapat ID-ID yang tersambung secara tidak langsung, maka kita akan melakukan penghapusan pada ID-ID tersebut, seperti ID peminjam dari ID anggota ID peminjam. Nah, ini adalah ID asli dari ID peminjam yang terhubung, sehingga pada tabel buku hanya terdapat 4 primary key, yaitu ID transaksi, ID kategori buku, ID penerbit, dan ID peminjam. Kita cek pada tabel lain, seperti pada tabel transaksi hanya memiliki dua primary key, yaitu ID pegawai dan ID anggota. Selanjutnya pada kategori yang lain dicek kembali. Dikarenakan tabel ini akan dilakukan penyesuaian dengan tugas basis data yang tercantum di atas, maka terdapat beberapa penyesuaian tipe data dan juga letak yang akan saya ubah di sini. Seperti tipe data yang pada ID buku terdapat char saja, perubahan tipe data pada tahun terbit menjadi date, dan lain-lain. Nah, berikut adalah beberapa penyesuaian yang saya lakukan pada tabel-tabel yang telah saya buat. Jadi, jika sudah selesai, kita bisa menghubungkan antara model skema ini ke dalam connection database untuk berubah sebagai MySQL script. Nah, di sini kita akan menekan pada tombol database forward engineer. Nah, di sini kita akan memiliki local connection yang akan kita pilih. Nah, saya akan memiliki local connection yang sudah saya buat. Kemudian selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini kita bisa memilih untuk jika kita tidak ingin memasukkan foreign key ataupun view yang lain, kita bisa memilih pada option-option tersebut. Jika tidak ada yang ingin kita pilih, kita klik next. Nah, kita masukkan password kita
yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita klik OK jika sudah selesai. Nah, di situ akan terbentuk MySQL script yang dari database yang sudah kita eksekusi. Jika sudah, kita akan klik next kembali. Klik next. Nah, kita tunggu hingga terforward ke dalam local connection kita. Nah, kita cek di local connection kita klik. Nah, di sini telah terlihat bahwa database yang sudah kita buat pada skema telah muncul di dalam skemanya. Nah, kita tinggal set as default jika kita ingin menggunakan tabel-tabel atau memasukkan tabel-tabel yang sudah tadi kita buat dengan mengaksesnya menggunakan select dan lain-lain. Nah, seperti itu saja. Terima kasih terima kasih. Sekian dari video tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.